Halo Aquarius, my name is Maha. Kembali lagi udah sama aku di Zodiac Reading. Jadi aku akan bacakan tentang Zodiac Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Vedic Rising. Jadi kecocokan orang itu sama zodiaknya itu beda-beda. Jadi kalau misalnya ada si A cocoknya tuh sama Sun-nya, ada si B cocok sama Venus-nya. Nah, saran aku untuk kamu harus tahu chart kamu, birth chart kamu tuh apa. Nah, kalau misalnya untuk pembacaan secara personal, aku selalu membacanya di bagian Sun aku atau Rising aku, di Moon sama di Venus kalau ngomong soal percintaan. Jadi aku tuh baca semuanya gitu loh, aku dengerin semuanya. Supaya aku bisa menarik kesimpulan dari pesan-pesan tersebut. Nah, untuk readingan kali ini aku akan bacakan tentang percintaan, khusus percintaan aja buat Aquarius. Jadi nanti aku bacakan tentang energi kamu saat ini, terus energi di Desember seperti apa, lalu aku lihat percintaannya kayak gimana dan pesan-pesannya. Peruntukan ini, pembacaan ini peruntukan untuk kolektif. Jadi bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Kamu harus bisa bijak dalam informasi. Nanti aku bacakan tentang single atau yang untuk yang punya pasangan, dan diperhatikan kata-kataku ya. Jadi nanti aku kasih informasi, oh ini buat single, oh ini buat pasangan. Okay? Spread God, angel, divine power, what like God, says, give permission and protection to choose people who have Aquarius in their birth chart. Tell me about their current situation right now. Di sini ada ada the moon. Ada the moon, the world, sama Ace of Wands. Kalau aku ngeliatnya di sini intuisinya bagus, sensitif banget memang. Cuman kamu berada di zona nyaman kamu. Nih, ada beberapa orang yang malah nyaman sama imajinasi kamu sendiri. Jadi lagi banyak berimajinasi, lagi banyak menghalu. Kamu membuat kenyamanan di bubble kamu sendiri. Cuman ini kenyamanan yang agak bisa dibilang kenyamanan yang ilusif ya. Jadi you create an illusion. Ibaratkan kayak kamu bikin ilusi itu sama kayak bubble gitu loh, kayak bola, kayak balon. Kamu create balon itu, kamu masuk ke dalam balon itu, dan si balon ini membuat nyaman. Jadi kenyamanan yang kamu buat berdasarkan sebuah ilusi, karena ketakutan, bisa karena ke hal-hal yang bikin bingung kayak gitu loh. Dan di sini dari the moon itu ngomongin soal illusion, balik lagi ada sesuatu yang mengabutkan dirimu, kamu gak sadar akan hal itu. Nah, tapi nyaman di dalam situ, karena kalau aku lihat di sini berdampingan. Ini ilusi yang dibuat, ibaratkan dibuatnya ilusi terus masuk ke dalam bubble ini, tapi ini buat kamu strong, buat kamu nyaman, buat kamu oke. Bisa salah, bisa enggak. Kalau misal enggaknya adalah kamu berada di situasi yang stabil, berarti enggaknya terlalu lama di dalam ilusi, terlalu lama menghalu, terlalu lama mengimajinasikan sesuatu, kamu akan terjebak gitu. Jadi harus tahu secukupnya apa. Di sini ada regeneration juga, ada yang lagi fase healing, tapi healingnya healing. Ada yang healingnya positif, ada healingnya yang fata morgana, gitu. Dari Ace of Wands ke sini growth, fasenya lagi tumbuh, cuman I see there's passion in you ya, gairah dalam diri kamu. So kita bakalan move aja langsung ke next di Desember, energi percintaan untuk Aquarius apa? Aquarius love life in December. Ada the Two of Pentacles. You have an option. Ini mirip banget sama Libra. Jadi kamu punya opsi dalam percintaan. You can be dealing with pieces. Kamu bisa dealing sama Aries dan Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Ada yang dealing sama Aquarius ya, Pisces, Aquarius sih. Oke, let's see ya, dari Two of Swords. Ini ada dua, kita giniin aja. Ada, pinggirin dulu deh. Ada Two of Swords sama Two of Pentacles. Ini angka 2 sama 2. If you have to, bisa kanan sama kiri, di sini ada, di sini ada. Jadi kamu ada 2 opsi sekaligus di dalam percintaan. Kadang kalau misalnya ini gak ada, ini bakalan fine-fine aja. Kamu bakalan oke-oke aja karena kamu punya opsi. Cuman kalau ini ada, balik lagi, ini terjebak sama ilusi, akhirnya kamu stuck.
ini sesuatu pilihan yang membingungkan, bahkan seperti kayak membelenggu gitu. Karena crossroad tidak sesuai sama dirimu, tidak sesuai sama seperti diri kamu sebelumnya. Jadi kok aku berubah ya Desember kayak gitu. Ada energi seperti itu. Jadi kalau percintaan majornya memang ada sebuah pilihan, kebingungan. Aku tidak akan memanis-maniskan keadaan ya. Aku akan membacakan seadanya-adanya seperti apa agar kamu bisa belajar. Dari The Nine of Pentacles di sini ada gratitude. Nah, ini kebanyakan dari kalian memilih untuk single, memilih untuk sendiri. Dari The Nine of Pentacles, lagi bersyukur sama abundance, bersyukur sama kebahagiaan, bersyukur sama jerih payah sendiri. Di sini kamu banyak self reward untuk diri sendiri, nyaman sama diri sendiri. Kadang-kadang ada toxic positivity di mana I don't need anyone, aku nggak butuh orang lain, aku yang buat diri aku bahagia. Nah itu kadang-kadang positifnya adalah kamu menemukan kebahagiaan yang kamu buat sendiri. Negatifnya adalah terlalu lama sendiri, terlalu lama jadi individualis, kamu tidak merasa membutuhkan orang lain, dan itu jatuhnya ego yang ngomong gitu. It's not really come from love, bukan dari perasaan, dari cinta, dari hati. Karena kalau yang namanya hati, saat kamu sendiri pun you give love, you still have love, you can give love to others gitu. So aku bakal lihat lagi tentang your love life in December seperti apa. Love life Aquarius this December. Spirit guide, angel divine power, what like God, and get assist. I'm listening my goals so I can speak the truth. Give me permission and protection to see through Aquarius love life in December. Nanti ada message, it come from isolasi. Jadi lagi pada mengisolasi diri, kenapa? Kayak aduh aku nyaman sendiri, aduh aku nyaman, aku pengen gini aja gitu. Nanti ada sebuah message di sini, ada the Hermit, pendewasaan, ada the Star. Ini energi Aquarius. Lagi sebenarnya secara aura kamu orang-orang yang bisa dibilang punya kamu orang-orang yang punya pancaran aura yang cukup besar ya di sini. Jadi ya aku lihat kamu mempunyai kayak pesona tersendiri. Dan di sini saat pesona kamu terpancar, orang-orang bakalan lebih suka dekat sama kamu. Cuman dari The Hermit aku ngelihatnya memang kamu membatasi untuk keluar, untuk bersama-sama orang, untuk hanging out. Dan di sini saat kamu membatasi diri, sebenarnya itu proses pendewasaan. Kalau kamu lihat 3 kartu di depan, The Hermit, The Star, dan The Nine of Cups di sini, dia tutup mata semuanya. It means kamu tidak terlalu terfokus sama percintaan. Kayak kamu menutup mata sama percintaan, kamu hanya fokus ke dalam diri kamu sendiri, fokus ke diri sendiri. Jadi fokus menikmati keadaan, dan ini bagus ya. Untuk yang single ini bagus loh. Kenapa? Karena saat kamu menjadi fokus sama diri sendiri, istilahnya kamu naikin level kamu sendiri. Jadi saat ada orang yang datang, orang pun kalau mau macam-macam agak ragu gitu. Jadi yang datang pasti, kalau yang maju beneran maju, itu pasti orang-orang yang serius. Nah, dari the Page of Wands, kamu bisa dealing sama seseorang dengan energi fire. But also di sini kamu penuh passion, penuh gairah, kamu melakukan suatu hal yang baru. Tapi kalau kita ngomongin soal percintaan, to be honest, awal-awal memang lagi single-singlenya. Kalau yang single. Nah, kita untuk yang couple ya. Untuk yang pasangan, ini soal kepuasan. Kamu puas sama keadaan. Dua-duanya puas sama keadaan, tapi salah satu seperti menghilang atau mengundurkan diri dari kegiatan. Misalnya kamu terbiasa untuk melakukan kegiatan A, B, C, D. Terus salah satu dari kalian seperti lebih kayak keong yang masuk ke tempurung, kura-kura yang masuk ke tempurung. Jadi aduh aku pengen sendiri gitu. Ada energi seperti itu. Oke, kita lihat lagi soal love life Aquarius di Desember. Itu ada Four of Wands, ada Five of Wands, sama ada The Tower. Ini kayak di pertengahan ada sesuatu hal yang kamu ketahui dan juara. Ini untuk yang couple, pasangan, kalian akan berada di situasi dimana fondasi kalian lagi diuji nih. Walaupun fondasi kalian sebenarnya stabil dua-duanya, kemungkinan buat komitmen ada, kemungkinan buat bertunangan ada, buat naik levels juga ada. Komitmen kalian akan lebih
bisa dibilang maju lah. Tapi yang perlu kamu tahu saat naik level, kita ngomongin kayak naik kelas deh. Kalau naik kelas kan ada ujiannya. Nah, ini ada ujiannya di prinsip. Jadi ada cekcok gara-gara soal prinsipal. Misalnya, aku tuh sukanya bakso. Kenapa kamu gak mau makan bakso? Ya aku gak suka bakso, aku maunya makan pizza. Kenapa masih kayak gitu ya, gitu. Permasalahan yang jatuhnya prinsipal dan sesuatu yang kamu sukain, yang dia sukain gitu loh. Yang dia inginkan, yang kamu inginkan. Ini ada sebuah perbedaan. Nah, di sini cekcoknya di situ. Ini adalah tantangan. Ini bukan lebih kayak harus di ending, gak gitu. Tantangan ini kan harus dihadapin ya. Cara ngadepinnya ya kamu harus belajar soal pasangan kamu, harus memahami oke, ternyata dia nggak sukanya kayak gini. The Tower itu fondasi kalian sebenarnya diuji untuk lebih kuat lagi. Cara ngujinya memang kan diruntuhkan dulu. Jadi nanti ada sesuatu hal yang kamu ketahui tentang dirinya atau tentang situasi kalian berdua, dan di situ two option, kamu bakalan tetap stay strong atau dua terpuruk gitu loh. It's in your hand. Untuk yang single, ada tower moment, ada hal mengejutkan yang akan kamu hadapi. Dari The Four of Wands ada sebuah selebrasi. Cuman kalau aku melihat di sini kamu akan ketemu soulmate atau memahami what is soulmate. Soulmate itu apa sebenarnya, kamu akan paham. Atau twin flame itu kamu apa akan paham di situ. Dari the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of Swords, aku melihat masa lalu ada yang mengejar ya, ada sesuatu yang mengejar di masa lalu. Ini lebih kayak gini. Ini make sense karena kita tuh lagi Venus retrograde sampai sampai tahun depan sih sebenarnya, kayak Januari, Februari, Maret ya, sampai Maret. Nanti aku konfirmasi lagi. Cuman sekitaran sampai situ. Nah, ini make sense-nya kenapa? Karena pasti saat Venus retrograde itu hadir dalam hidup kita tuh kadang-kadang suka membawa sesuatu di masa lalu kembali saat ini gitu loh. Jadi terutama yang berhubungan sama Venus itu kan berhubungan sama romance ya, berhubungan sama percintaan gitu. Jadi ada old wounds, ada mantan-mantan, bisa aja kenangan masa lalu yang kayak mengejar kembali ke depan. Dari sini itu tantangannya untuk kalian yang punya pasangan. Untuk yang single ini lebih ke trauma masa lalu, anxiety, dan dari Ace of Pentacles sebenarnya ada kenyamanan yang bisa kamu raih. Bisa ini datangnya dari seseorang atau bisa datangnya dari diri kamu sendiri. Ace of Pentacles itu peluang, sesuatu yang baru, kayak gift from the universe, gift dari yang di atas, hadiah yang dari atas. Ini kayak anugerah, dan kalau ini lebih seperti kehadiran seseorang gitu. Dan mungkin ada orang baru, cuma dari Ace of Pentacles ini bisa jadi dua grup ya, orang baru atau orang lama yang mempunyai perubahan gitu. Dari The Ace of Pentacles aku lihatnya awalan baru. Oke, ini untuk beberapa aja. Ada yang lebih milih untuk karir deh, uang deh gitu. Tell me more about Aquarius love life in December. Aquarius love life in December. So, ada Two of Swords keluar 2 kali. Saat kamu tidak menjadi diri kamu seutuhnya sebenarnya, kamu akan ngerasa kamu menemukan kebingungan gitu. Jadi tidak dipungkiri nanti Desember akan ngerasa bingung karena bisa dibilang pola pikir yang akan runtuh, terus trauma-trauma yang kamu pikirin, ketakutan yang kamu pikirin, apapun ini masa lalu, kalau kamu terus pikirin itu kamu menarik hal yang kemarin ke saat ini. Jadi be careful of what you thinking. Latih intuisi. Ini momennya dimana kamu untuk agak tar dulu deh bapernya, tar dulu deh logikanya, intuisinya yang dia asah. Oke? Kita lihat message dari Oracle card. So kalau orang baru aku lihat sih sebenarnya untuk beberapa dari kalian beneran lebih kayak kenal, tapi
untuk ngelangkah ke relationship atau ngelangkah ke hubungan yang official juga kamu nggak terlalu yakin, nggak terlalu mau, karena ya udahlah ada finansial yang harus aku fokusin nih gitu. Reconciliation, someone from your past is returning to your life. Yang aku bilang, ada seseorang di masa lalu atau kenangan-kenangan masa lalu yang kembali ke dalam hidup kamu. Ini bisa dua kemungkinan, seseorang di masa lalu yang pernah kamu punya hubungan, atau seseorang yang punya hubungan di masa sebelumnya, kehidupan sebelumnya, sebelum kehidupan ini. Jadi ada karmic situation atau karmic lover yang hadir lagi di kehidupan sekarang. Jadi saat ketemu ini orang baru nih, tapi saat ketemu ngerasa nostalgia, ngerasa kayak aduh koneksi gitu loh. Oke, let's see ya. Ada separation. Time apart from your partner is on the horizon. Jadi ada sebuah perpisahan memang. Kenapa? Nanti ya, bentar lagi. Kalau kalian dengar suara kucing, abaikan aja. Di sini ada sebuah perpisahan yang bisa dibilang sebenarnya sudah di depan mata. Cuman kalau aku melihat di sini seperti yang satu tidak rela, kayak menjadi second priority, prioritas kedua gitu loh. Cuman kan kehidupan itu kan gak semuanya harus cinta, gak semuanya harus fokus ke seseorang. Kan kita ada kehidupan lain ya, kayak ngomongin soal finansial, keluarga, segala macam. Nah ini butuh kedewasaan masing-masing. Ego salah satu dari kalian harus diruntuhkan agar ini bisa happy, bisa healthy. Message from Aquarius. For Aquarius ada ascending, transcending obstacle, learning, expansion, new phase, preparing for union. Nah dari kamu sendiri saat ada the hermit ini digunakan untuk fasenya bercermin sama diri sendiri. Saat kamu bercermin istilahnya kamu naik level. Nah yang tadi aku bilang ada energi di mana kamu harus naik level, harus bisa naik tangga untuk bisa mencapai ke puncak. Di sini ada ascending, jadi naik level. Ini konfirmasi soal kamu akan berada di posisi di mana kamu akan meninggalkan sisi-sisi kamu di masa lalu agar bisa lebih up lagi gitu loh. Dan di sini ada preparing for union, jadi kayak lagi bersiap untuk melakukan sebuah persatuan. Kalau aku melihatnya juga ibaratkan nanti ada kesempatan di mana kamu akan lebih bisa macam-macam di sini karena banyak ya. Ada yang tadinya nih di lingkungannya cuma lingkungan yang itu aja gitu, tapi nanti ada lingkungan yang berubah, jadi lingkungan yang baru yang lebih baik dari lingkungan sebelumnya. Jadi ada sesuatu yang lebih baik yang kamu dapatkan. The coffee cup, meeting, conversing, savoring the moment, feeling uplifted, and friendship. Nanti akan bertemu sama teman, ngobrolin tentang kehidupan lah, segala macam. Bisa dikenalin sama teman kamu, bisa ketemuan sama orang baru. Ini kayak ada sebuah dinner, atau gak dinner sih, kebanyakan kayak lunch gitu, ketemu sama seseorang yang bener-bener kayak ya udah hangout aja gitu. Ini momennya kamu bakalan kayak mendapatkan pencerahan aja tentang percintaan gitu. Oke, aku bakal lihat outcome of the situation. Spirit guide, angel, divine power, what like God, and goddesses, give me permission and protection to set through people who have Aquarius in their birth chart. Tell me about their situation, outcome-nya gimana. Ada Page of Pentacle, okay, ada the Ace of Wands, the Eight of Cups. Ya, sebentar. Sama ada the King of Cups. Di sini aku melihatnya ada awal mula baru, cuman yang tidak dipungkiri yang aku bilang kan awal mula barunya bisa sama orang lama juga. Tapi kalau ada Ace of Wands ada gairah yang baru. Cuman dari Eight of Cups kamu memiliki sebuah prinsipal dan kamu pegang prinsip kamu. Kamu berani untuk meninggalkan situasi yang udah gak serving diri kamu sendiri, udah gak sesuai sama diri kamu sendiri. So the outcome untuk yang feminine ada seseorang yang mengisi hati gitu. Untuk yang maskulin ada seseorang yang memprioritaskan dirimu sebenarnya. Dan di sini ada seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu, memberikan sesuatu yang konkret, sesuatu yang real gitu. Dan di sini dari King of Cups ibaratkan
ada kestabilan dan pemahaman soal percintaan antara pasangan ya, kalau kamu udah punya pasangan. Tapi kalau yang untuk single, kamu akan menemukan seseorang yang cukup dewasa untuk bisa ngebimbing kamu. Ada soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Jadi soulmate kamu sebenarnya dari secara spiritual udah connect, secara soul udah ada. Kamu tinggal memanifestasi si fisiknya aja ke dalam hidup kamu. The freedom, there is nothing stopping you. The path is clear if you want to be. Jadi nggak ada yang menahan kamu. Jalannya tuh lurus-lurus aja kalau kamu mau jalan. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga kita membantu. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah tentang zodiak. Kamu mau request tema-tema zodiak tuh pengen apa lagi, silahkan komen aja. Kalau misal kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau suka, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye.